Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo membawa sejumlah misi penting dalam gelaran konferensi tingkat tinggi KTT khusus ASEAN-US yang berlangsung di Washington DC, Amerika Serikat pada 12 hingga 13 Mei lalu. Sejumlah misi dan potensi kerjasama antara Indonesia dengan negara terkait dipaparkan oleh Jokowi. Lantas, apa saja misi yang dibawa oleh Jokowi dalam KTT ASEAN-US serta kesepakatan kerjasama apa saja yang telah disepakati? Kami akan paparkan untuk Anda dalam infografis berikut ini. Kita lihat dulu pemirsa, ini adalah serangkaian misi penting yang dibawa oleh Jokowi pada saat KTT ASEAN-US di Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu. Yang pertama adalah misi perdamaian, kemudian yang kedua adalah misi stabilitas, dan yang ketiga adalah kerjasama di kawasan Indo-Pasifik. Tentu dalam mencapai misi penting yang dibawa oleh Jokowi ini, Jokowi harus bertemu dengan sejumlah pemangku kepentingan yang ada di Amerika Serikat yang kita akan lihat di grafis berikutnya. Ini adalah orang-orang yang akan ditemui oleh Jokowi ataupun sudah ditemui oleh Jokowi dalam rangkaian KTT ASEAN-US kemarin. Yang pertama adalah Presiden Amerika Serikat Joe Biden, kemudian ada Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, dan juga tim perubahan iklim Amerika Serikat. Ada juga anggota Kongres, kemudian para CEO besar di Amerika Serikat, serta pertemuan tingkat tinggi dengan para pemimpin ASEAN yang hadir. Dan dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga sudah menawarkan sejumlah potensi kerjasama yang bisa dilakukan antara Indonesia dengan negara-negara terkait, di mana ada tiga potensi yang ditawarkan pada saat itu. Yang pertama kita lihat dulu adalah terkait dengan bahan baku industri. Indonesia sebagai salah satu negara penghasil biji nikel terbesar di dunia, Indonesia juga berkembang pesat dalam industri besi dan juga baja, di mana saat ini pemirsa, Indonesia menjadi negara penghasil besi baja stainless terbesar nomor kedua di dunia. Indonesia juga kaya akan tambang seperti tembaga dan juga bauksit untuk aluminium yang akan menjadi tulang punggung industri energi baru dan juga terbarukan termasuk baterai lithium dan juga mobil listrik. Nah, selain itu Jokowi juga memaparkan Indonesia juga sangat kaya dengan potensi energi hijau terkait dengan penyediaan energi hijau yang juga dipresentasikan Jokowi di sana, seperti pembangkit listrik, tenaga hidro, surya, dan juga geotermal yang sangat berlimpah. Selain dua hal ini, Presiden Joko Widodo juga memperkenalkan dan juga mempromosikan terkait dengan keseriusan Indonesia dalam perkembangan ekonomi digital, di mana Jokowi mengklaim Indonesia saat ini memiliki sebanyak 2.346 startup dan juga menjadi negara dengan perusahaan rintisan terbanyak kelima di dunia. Dan terkait dengan hal tersebut kita akan lihat seperti apa pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan bahwa saya sangat mengharapkan kontribusi pebisnis di Amerika Serikat dalam pengembangan infrastruktur digital, termasuk dengan memfasilitasi digital capacity building serta mendukung kami masuk global value change melalui digitalisasi. Ini dikatakan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 Mei kemarin. Lantas selain beberapa potensi kerjasama tadi, Jokowi juga turut melakukan misi perdamaian dan juga stabilitas. Yang pertama adalah terkait dengan kerjasama perdamaian dan juga stabilitas. Presiden Joko Widodo juga sempat menyinggung dan meminta perang Rusia dan juga Ukraina untuk segera dihentikan karena tidak menguntungkan siapapun. Perang di Ukraina telah melemahkan multilateralisme dan juga berpotensi untuk memecah belah bangsa. Jokowi juga mengajak untuk kerjasama inklusif yang saling menguntungkan di kawasan Indo-Pasifik melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific yang sudah di-taken pada pada tahun 2019 lalu. Jokowi mengajak Amerika Serikat untuk menjadi bagian dari upaya menciptakan perdamaian dan juga stabilitas, dan di mana sejak tahun 2019 ya, ASEAN telah menyepakati ASEAN Outlook on the Indo-Pacific untuk memastikan keberlangsungan perdamaian dan juga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Nah, di grafis berikutnya kita akan melihat selain dari misi perdamaian, Jokowi juga membawa misi penanganan perubahan iklim, di mana adanya pembiayaan iklim, kemudian kerjasama transisi energi, dan terakhir investasi ekonomi digital. Kita lihat dulu terkait dengan pembiayaan iklim. Jokowi mendorong negara maju lainnya untuk memenuhi semua komitmennya dalam pencapaian NDC atau Nationally Determined Contribution secara global, di mana diketahui pada periode 2000 hingga 2019 yang lalu, ASEAN pemirsa hanya memperoleh 56 miliar US dollar atau hanya sekitar 10%-nya dari total dukungan pembiayaan iklim negara maju. Selain itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan potensi besar yang dimiliki Indonesia terkait transisi energi
kerjasama dalam bidang transisi energi, yaitu potensi energi terbarukan sekitar 437 gigawatt, baik dari energi surya maupun panas bumi yang saat ini pemanfaatannya baru mencapai 0,3% dari total potensi. Nah, sementara itu terkait dengan investasi ekonomi hijau, Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan potensi peluang ekonomi yang besar dalam pengembangan ekonomi hijau. Oleh karena itu diperlukan mekanisme yang mempertemukan tidak hanya sektor pemerintah, namun juga dunia usaha. Nah, kita akan lihat di grafis berikutnya seperti apa pernyataan dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pertemuan KTT khusus antara ASEAN dan juga US. Dia mengatakan hubungan kita dengan Anda semua adalah masa depan. Di tahun-tahun dan dekade-dekade mendatang kita meluncurkan era baru dalam hubungan Amerika Serikat dan juga di kawasan ASEAN. Nah, dalam kesempatan yang sama, ternyata pemirsa sudah ada beberapa kesepakatan investasi yang digelar selama gelaran KTT khusus ASEAN US. Kita akan lihat ini adalah yang pertama, kerjasama antara Pertamina dan juga Chevron yang dimana nilai investasinya mencapai 146 triliun rupiah. Ini sudah diteken di sana kemarin. Kemudian ada juga kerjasama dengan Microsoft ini untuk pengembangan teknologi informasi di tanah air. Ada juga kerjasama dengan perusahaan lampu Alphalight ya. Kemudian ada juga pertemuan dengan Cargill dan juga Air Product. Dan yang terakhir juga terkait dengan penyampaian sejauh mana progres smelter yang dibangun oleh PT Freeport Indonesia. Nah, terkait dengan transaksi perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat, sebenarnya sudah sejauh apa sih progresnya? Apakah menguntungkan atau justru sebaliknya? Kita lihat laporan dari angka perdagangan antara Amerika Serikat dan Indonesia untuk periode Januari hingga Oktober 2021 ternyata sudah mencapai sebesar 29,6 miliar US dollar. Artinya angka ini mengalami peningkatan sebesar 33,9% jika dibandingkan pada periode sebelumnya. Untuk ini periode Januari hingga Oktober 2021. Dengan bagusnya adanya potensi perdagangan antara Indonesia dan juga Amerika Serikat, sehingga kalau kita lihat nilai investasi Amerika Serikat mencapai sebesar 1,3 miliar US dollar untuk periode Januari hingga September 2021. Dengan baiknya ataupun bagusnya potensi ekonomi dan juga perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat, akhirnya Amerika Serikat dan juga Indonesia sepakat untuk terus meningkatkan kerjasama ekonomi dan juga perdagangan secara bilateral. Dan pemirsa, Presiden Joko Widodo mengatakan saat ini Indonesia memegang koordinator kemitraan ASEAN Amerika Serikat untuk periode 2021-2024. Indonesia berharap melalui KTT khusus ini akan menghasilkan kerjasama yang dapat berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan.